Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam hari ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang yakin dan tawakal. Pada pengajian yang lalu telah saya bacakan hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini ada 3 versi ya. Versi pertama sudah kita bacakan pada pengajian yang lalu, maka kita lanjutkan pada malam hari ini versi kedua yang rawinya sama-sama sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain qalat berkata sapa Jabirun, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'i, di satu tempat yang namanya Dzatur Riqa'. Ini ada sedikit perbedaan dengan versi pertama walaupun pembawa beritanya sama. Jadi kalau di versi pertama Jabir mengatakan bahwa kejadian itu di dekat tempat yang namanya Najd. Ya, Najd tidak disebutkan namanya apa. Tapi di versi kedua ini disebutkan nama tempat itulah Dzatur Riqa'. Kemudian mengapa tempat itu dikasih nama Dzatur Riqa', itu juga ada beberapa penjelasan. Di antaranya tempat itu dihuni oleh masyarakat yang mereka mengikat kakinya atau membungkus kakinya dengan sobekan-sobekan kain agar tidak pecah. Karena memang zaman dulu belum dikenal sepatu, atau mungkin kalau tuh ada sepatu tidak semua orang mampu beli sepatu. Sandal pun juga masih langka. Maka salah satu yang mereka lakukan untuk melindungi kakinya itu supaya tidak pecah, dibungkus atau diikat pakai sobekan-sobekan kain. Maka orang-orang yang tinggal di situ dikenal dengan Dzatur Riqa', yang artinya sobekan-sobekan kain. Itu satu keterangan seperti itu. Nah, pendapat yang lain juga ada yang beda. Fa idza ataina, maka tatkala kami telah sampai ala sajaratin, pada sebuah pohon dolilatin yang rindang. Jadi ceritanya Jabir bersama Rasulullah dan pasukannya sepulang perang, ketika telah sampai di satu tempat namanya Dzatur Riqa', bertemu dengan sebuah pohon besar yang rindang. Taroknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami membiarkan atau meninggalkan pohon yang besar tersebut khusus untuk Rasulullah. Jadi untuk berteduh maksudnya. Jadi untuk Rasulullah dipersilakan berteduh di bawah pohon yang rindang, sementara sahabat-sahabat yang lain cukup mencari pohon-pohon lain yang ada di sekitar itu. Walaupun pohonnya itu pohon yang penuh dengan duri, tapi tetap saja karena di tempat yang padang pasir ya umumnya, sehingga keberadaan pohon itu apapun keadaannya tetap lebih baik daripada tidak ada pohon sama sekali. Di pohonnya itu rindang tapi banyak durinya. Jadi untuk Rasulullah dipersilahkan berteduh di bawah pohon yang paling banyak daunnya, sementara sahabat-sahabat yang lain nyari ya pohon lain gitu. Semuanya istirahat di bawah pohon. Ketika mereka sedang tidur sejenak, faja'a, tiba-tiba datang sapa rajulun, seorang laki-laki, minal musyrikina, dari golongan orang-orang musyrik. Wa saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mu'allaqun, digantungkan bisa jaroti di sebuah pohon. Jadi ketika Rasulullah mau istirahat, rebahan, tiduran itu pedangnya itu digantungin di sebuah pohon, di ranting atau cabang. Baru tidur sejenak, tiba-tiba datanglah
seseorang dari golongan orang musyrik. Fahtarotohu, kemudian orang tadi langsung mengambil pedang Rasulullah dan menghunusnya. Setelah menghunusnya kemudian dia menodongkan ke Rasulullah. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, takhafuni, takutlah kalian kepadaku, atau apakah kau takut kepadaku? Qala, Rasulullah dengan tenang menjawab, la, enggak. Faqala, kemudian laki-laki yang menghunus pedang dan menodongkan ke Rasulullah itu berkata, faman yamna'uka minni, kok kalian tidak takut? Siapa yang mencegahmu dariku, nanti yang melindungimu dariku? Qala, Rasulullah menjawab, Allah. Ya, Rasulullah menjawab Allah. Jadi Rasulullah itu nggak pernah kaget, nggak pernah takut, karena hatinya yakin, ya, tawakal kepada Allah, bahwa dalam kondisi apapun Allah selalu menjaganya, Allah selalu melindunginya. Maka ketika ditanya, apakah kamu takut? Enggak. Siapa yang melindungimu dari aku? Dia jawabnya, Allah. Nah, di versi kedua ini hadisnya hanya sampai di sini. Nah, terusnya itu ya seperti kemarin itu. Jadi kejadian ini sampai kemudian setelah Rasulullah menjawab Allah, maka laki-laki yang membawa pedang tadi kemudian gemetaran, ya, pedangnya jatuh, kemudian ganti diambil oleh Rasulullah. Wa fi riwayati Abi Bakar Ismaili, dan dalam riwayat Abu Bakar Ismaili fi Shahihi, dalam kitab Sahihnya. Jadi Abu Bakar bukan Abu Bakar sahabat Nabi, bukan, ini Abu Bakar ulama hadis. Ya, dalam kitab Sahihnya dia mengatakan begini. Faqala, maka berkatalah laki-laki yang menghunus pedang tadi kepada Rasulullah, man yamna'uka minni, siapa yang melindungimu dariku? Qala, Rasulullah menjawab, Allah. Rasulullah dengan tegas dan tenang menjawab, yang melindungiku adalah Allah. Qala, kemudian sang rawi bercerita, fasakoto, maka jatuhlah apa saifu, pedang, min yadihi, dari tangannya laki-laki tadi. Begitu Rasulullah menjawab Allah, dia langsung gemetaran dan spontan pedangnya jatuh. Setelah pedangnya jatuh, fa'akhoda, maka mengambil sapa Rasulullah SAW as-saifa, pedang, ganti pedang yang jatuh itu diambil oleh Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki tadi, man yamna'uka minni, siapa yang akan melindungimu dariku? Faqala, maka kemudian laki-laki yang udah pedangnya jatuh dan gemetaran tadi dengan menggigil, dengan penuh ketakutan dia berkata, kun khaira akhidin, jadilah engkau orang yang paling baik dalam memegang pedang. Maknanya dengan kata lain, ya, dia mohon ampun, ya, mohon kepada Rasulullah agar mengampuni kesalahannya. Bahasa yang dipakai itu kun khaira akhidin, jadilah kalian orang yang paling baik dalam memegang pedang. Artinya tidak untuk ditebaskan. Kemudian faqala, Rasulullah kemudian bersabda, tashhadu alla ilaha illallah, bersaksilah bahwa sungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan sungguhnya aku adalah utusan Allah. Qala, laki-laki tadi menjawab, la, enggak mau. Jadi oleh Rasulullah, laki-laki yang hendak membunuhnya tadi itu disuruh bersyahadat itu enggak mau, Pak. Ya. Disuruh bersyahadat tidak mau. Tapi apa ya, terus Rasulullah marah? Tidak. Ya. Rasulullah diam saja. Jadi laki-laki tadi disuruh bersyahadat itu tidak mau, malah dia mengatakan begini, walakinni uahiduka alla uqatilaka, tetapi aku berjanji kepadamu untuk tidak memerangimu. Rupanya laki-laki yang hendak membunuh Rasulullah ini adalah salah satu anggota orang-orang musyrik yang baru saja diperangi oleh Rasulullah. Dia memang nggak mau bersyahadat, tetapi dia berjanji tidak akan memerangi Rasulullah. Wala akuna ma'aqaumin yuqatilunaka, dan aku tidak akan bersama satu kelompok kaum yang memerangimu. Ya, dia sendiri tidak akan memerangi Rasulullah, dan dia juga tidak akan bergabung pada satu kelompok yang memerangi Rasulullah.
Fakhalla sabilahu, kemudian laki-laki tadi oleh Rasulullah dibiarkan pergi, dilepas jalannya, itu maksudnya dibiarkan pergi, artinya dimaafkan, tidak diapa-apain walaupun dia tidak mau bersahadat. Nah, sampai di sini ini yang penting sekali untuk kita tiru adalah betapa Rasulullah itu sangat pemaaf, ya, sangat sabar dan sangat pemaaf. Udah jelas-jelas mau dibunuh orang, kemudian orang itu gagal membunuh, ganti Rasulullah yang berkuasa untuk melakukan perbuatan, apakah membunuh dia atau membiarkannya. Ternyata Rasulullah lebih memilih untuk membiarkannya, walaupun orang tadi tidak mau bersahadat, ya. Tapi hikmah dari akhlak Rasulullah yang tinggi ini, ya, fa'ata, kemudian laki-laki tadi mendatangi ashabahu, teman-temannya atau anggota sukunya. Faqala, kemudian dia mengabarkan, ji'tukum min indi khairin nas, aku telah mendatangi kalian dari seseorang yang paling baik. Jadi orang yang dibebaskan oleh Rasulullah tadi, begitu dia pulang, ya, bersama teman-temannya, ketemu anggota sukunya, dia bercerita bahwa dia baru saja bertemu dengan orang yang terbaik. Apa buktinya? Dia sudah mau dibunuh, ya, gagal, tapi masih mau memaafkan tanpa sedikit pun memberikan hukuman. Bahkan ketika Rasulullah minta untuk bersahadat, dia juga tidak mau bersahadat. Tapi dia sangat terkesan dengan akhlak Rasulullah itu, ya, betapa hatinya sangat lapang, mau memaafkan kesalahannya, ya, kemudian dia membebaskannya. Maka karena ketinggian akhlak Rasulullah ini, dia kembali ke sukunya, dia bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Di kemudian hari mereka rame-rame masuk Islam. Jadi dakwah itu harus dengan lapang dada, ya. Lapang dada itu tidak emosian. Istilah sekarang tidak menjadi orang yang sumbu pendek. Orang yang sumbu pendek itu orang yang gampang ngamuk, ya, gampang tersinggung. Kalau ada kalimat apa-apa langsung menuduh ini pasti penistaan agama, nah, harus dibela, harus dituntut dan seterusnya. Itu orang-orang yang bersumbu pendek. Ini Rasulullah memberikan contoh betapa sangat lapang hati, lapang dada, pemaaf. Sudah jelas-jelas mau dibunuh saja, masih juga dimaafkan. Nah, sekarang kenapa kok umat Islam jadi gampang-gampang marah gitu, ya? Sedikit-sedikit langsung penistaan agama, pencemaran, harus dituntut, harus dibela dan seterusnya. Ini perlu kita kembali untuk introspeksi, merenung, ya, apa yang salah dari cara kita berpikir dalam beragama. Kenapa Islam yang begitu ramah berubah menjadi pemarah, ya. Rasulullah ngasih contoh sudah jelas-jelas mau dibunuh saja masih mau memaafkan tanpa syarat. Ya, tadinya memang dikasih syarat, tapi kan syaratnya tidak dipenuhi. Ya, disuruh baca syahadat dia tidak mau. Hanya dia berjanji tidak akan memerangi, itu aja oleh Rasulullah dilepaskan. Tapi ya barokahnya setelah mereka kembali ke kampungnya bersama anggota sukunya, mereka terkesan dengan kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka dia mengatakan, ji'tukum min inti khairin nas, aku baru saja ketemu dengan orang yang terbaik di dunia. Nah, siapa dia? Nah, ini kan cari kabar. Nah, oh, dia namanya Muhammad, di mana dia berada, dicari sampai kemudian ketemu, mereka rame-rame meluk agama Islam. Ini hal yang patut kita tiru, bahwa dalam mengajak, dalam berdakwah kita harus lapang dada, jangan emosian, jangan bersumbu pendek, gampang meledak, ya, tapi harus sabar, memaafkan. Dah, asatisu, hadis yang ke-6. An Umar, dari seseorang yang namanya Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tapi tidak disebutkan Umar bin siapa, tidak disebutkan apakah Umar bin Khattab atau Umar yang lain, ya. Karena orang Arab itu yang namanya Umar banyak. Barangkali ini ya Umar bin Khattab, ya. Qala, dia mengatakan, si Umar tadi,
Sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, lau annakum, seandainya sesungguhnya kalian semua tatawakkaluna bertawakal alallahi kepada Allah haqqa tawakulihi dengan sebenar-benarnya tawakal, la rozaqakum, pasti Allah akan memberi rizki kepada kalian, kama yarzuku, sebagaimana Allah memberi rizki at-tayra pada burung. Jadi Umar meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, sungguh seandainya kalian orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah pasti, ya pasti, bukan insya Allah lagi ini karena sudah ada istilahnya itu lam taukid, pasti Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Burung itu apa? Tagdu, memasuki waktu pagi. Burung itu ketika masuki waktu pagi, himason, dalam keadaan lapar, perutnya kosong. Wataruhu, dan ketika memasuki waktu sore, bitonan, mereka perutnya telah berisi. Ya, jadi dalam hal bertawakal kita dianjurkan untuk belajar dengan burung. Ya, bahkan hadis yang menjelaskan tentang tawakal ini menyinggung tentang burung itu kan 2 kali. Ya, 2 kali. Kemarin di hadis sebelumnya sudah pernah kita baca juga, ya, bahwa salah satu kelompok umat Islam yang nanti masuk surga, ya, tanpa dihisab itu mereka tawakalnya kepada Allah seperti tawakalnya burung. Tapi burung itu walaupun tawakal, dia juga tetap keluar dari sarangnya. Ya. Jadi yang harus dipahami, burung yang pagi hari perutnya kosong, sore hari perutnya penuh, itu burung yang meninggalkan sarang. Berarti dia tetap juga menjalankan ikhtiar. Bukan kok burung cuma nongkrong di sarangnya terus pagi hari lapar, sore kenyang, ya tidak. Ya, kenyataannya burung itu juga terbang, ya, meninggalkan sarangnya. Ketika berangkat dalam kondisi perut kosong, pulangnya sudah kenyang. Nah, berarti ada ikhtiar. Nah, terus terang di dalam hal tawakal kita kalah, Pak, dengan burung. Kenapa? Burung itu tidak punya tabungan. Kita kan punya tabungan. Burung kalau pergi juga nggak bawa dompet. Nah, kita kalau pergi masih harus bawa dompet atau bawa kartu ATM. Sekarang malah ditambah lagi harus bawa HP. Jadi kita ini semakin bergantung pada benda kita ini, ya. Kalah dengan burung. Burung itu tidak punya tabungan, ya, tidak punya simpanan, pergi kemana-mana juga nggak bawa bekal. Modalnya tawakal. Maka mari, ya, sekali-kali kita ini belajar tawakal dengan burung. Nah, kemudian hadis yang ke-7. An Abi Umarah, dari Abi Umarah, nama aslinya Al-Bara' bin Azib, bapaknya Umarah, nama aslinya Bara'. Bara' itu anaknya siapa? Bara' anaknya Azib. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Bara' dan bapaknya. Jadi kedua-duanya sudah menjadi sahabat Rasulullah. Kalau satu orang tapi doanya untuk 2 orang, itu berarti anak dan bapaknya sudah menjadi sahabat Rasulullah. Qala, Abi Umarah atau Bara' bin Azib mengatakan, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi nasihat, ya fulan, wahai fulan. Kata-kata fulan itu adalah kata ganti untuk seseorang yang tidak disebutkan namanya, ya. Fulan itu bisa dipakai untuk ganti, ya, siapa saja, ya. Di orang Arab kalau manggil orang yang tidak tahu namanya dipanggilnya dengan fulan. Rasulullah memberikan nasihat begini, idza awaita, bila kalian hendak mendatangi ila firasika, pada tempat tidurmu, artinya ketika kalian mau tidur, fakul, maka berdoalah. Ini Rasulullah mengajarkan doa mau tidur. Cuma doanya ini agak panjang lah, ya, tidak seperti yang selama ini kita hafal. Kita ini kalau diajarin doa maunya yang paling pendek, ya.
Sehingga taunya doa mau tidur itu hanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Taunya cuma itu. Padahal itu bukan doa mau tidur, itu doa mau ngaji itu. Ya, itu doa mau ngaji. Buktinya apa? Kalau ngaji itu kan terus tidur. Gitu. Gitu. Jadi bismika Allahumma ahya bismika amut itu bukan doa mau tidur, itu doa mau ngaji. Karena kalau ngaji dia pasti tidur. Nah, ini Rasulullah ngajarin doa mau tidur. Kenapa perlu berdoa? Karena saat tidur itu saat terlemah yang dialami oleh manusia. Ya. Apalagi kalau zaman dulu orang itu tidurnya tidak di tempat-tempat yang aman. Loh, kalau sekarang rata-rata kan orang itu sudah punya rumahnya kokoh, tidurnya di dalam kamar, terus pintunya dikunci. Jadi secara lahiriah orang sekarang itu rata-rata tidurnya di tempat yang aman. Ya. Sementara zaman dulu orang itu bisa tidur di mana saja. Ya. Kalau dia sedang bepergian, apa terus nginep di hotel? Belum ada hotel. Ya cuma cari tempat terus tidur di situ, bisa lagi di bawah pohon kayak Rasulullah tadi itu tidurnya cuma di bawah pohon. Ya. Kalau dia bawa tenda ya mungkin di tanah yang lapang dan seterusnya. Maka Rasulullah mengajarin doa yang dibaca sebelum tidur, dan ini doanya lebih panjang daripada yang selama ini sudah kita hafal. Allahumma ya Allah aslamtu, aku serahkan nafsi diriku ilaika kepadamu. Jadi kalau mau tidur itu serahkan diri kita kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menjaga. Kita sendiri itu tidak bisa menjaga diri kita. Kenapa? Karena sedang tidur. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Wa wajhtu, dan aku hadapkan wajahku ilaika kepadamu. Ya. Diriku aku serahkan kepadamu dan aku menghadap kepadamu. Wa fawattu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Jadi kalau mau tidur ya, serahkan segala urusan kepada Allah. Nah ini yang penting, Pak. Banyak orang nggak bisa tidur karena mikir banyak urusan. Selama urusan itu masih dipikirkan, dia tidak bakalan bisa tidur. Ya, walaupun sudah minum obat tidur, walaupun tempat tidurnya nyaman, kasurnya empuk, ada AC-nya, nggak ada nyamuknya. Tapi kalau dalam pikirannya masih penuh dengan segala macam urusan, saya yakin dia tidak bisa tidur. Maka untuk bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, serahkan urusan itu kepada Allah. Ya. Jangan dibawa tidur. Urusan dibawa tidur nggak bisa tidur. Wa fawattu amri ilaika wa alja'tu, dan aku sandarkan dohri punggungku ilaika kepadamu. Rogbatan, dengan harapan, dengan penuh harapan akan rahmatmu. Warohbatan, dan takut ilaika kepadamu. Jadi segala urusannya diserahkan kepada Allah, dirinya juga diserahkan kepada Allah. La malja'a, tidak ada tempat untuk mengungsi, tidak ada tempat yang aman. Wala manja, dan tidak ada tempat yang menyelamatkan minka darimu, illa ilaika, kecuali ya hanya kepadamu. Ya. Kan datangnya bencana, datangnya malapetaka itu kan semuanya juga berasal dari Allah. Maka tempat untuk menyelamatkan diri dari itu semua ya kembali ke Allah. Ya. Karena semuanya akan terjadi sesuai dengan qadha qadarnya Allah. Nah, qadha qadarnya Allah itu ada yang kita anggap tidak baik. Nah, maka ketika kita mohon perlindungan, jangan minta perlindungan kepada selain Allah, karena yang bisa melindungi hanya Allah. Seperti dulu itu loh yang sering saya ceritakan, ya. Ada seseorang yang lewat kemudian bertemu dengan anjing buas. Setiap ada orang lewat, anjing itu selalu mengejarnya. Orang pertama dia lari sekencang-kencangnya, tapi tetap aja terkejar. Karena sekencang-kencangnya orang lari masih lebih kencang larinya anjing. Orang yang kedua, anjingnya dilempar. Nah, ketika anjing itu dilempar kan memang anjing itu sejenak dia tidak mengejar, tapi setelah itu kan dia mengejar juga. Nah, tetap aja capek kan. Nah, orang ketiga ini yang patut kita tiru. Dia tidak repot-repot lari, tidak repot-repot
melempar anjing dengan batu, tapi dia bilang sama yang punya anjing, Pak, tolong anjingnya diikat, saya mau lewat. Oh iya, anjingnya terus diikat, dia lewat dengan tenang. Itu contoh orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak usah repot-repot, Bapak lari sekencang-kencangnya atau melempar, tidak perlu, cukup aja bilang ke Allah. Ya, kalau sudah bilang ke Allah, nanti Allah yang akan mengendalikan itu. Ya, apapun bahaya yang akan mengenaimu, Allah yang akan menyelamatkan. Itu yang paling aman. Ya, yang paling aman. Jadi sekali lagi, kalau kita pernah tidak bisa tidur, itu karena kita masih membawa urusan kita sendiri. Serahkan ke Allah. Ya, serahkan ke Allah. Nah, kalau sudah diserahkan ke Allah, pasti kita bisa tidur. Amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang telah kau turunkan, wa nabiyaka, dan aku juga beriman kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah kau utus. Fa inna, nah itu hanya sampai di situ ya. Jadi lengkapnya doanya begini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta. Itu doa mau tidur yang diajarkan oleh Rasulullah, yang yakin kita tidak hafal karena kita milih yang pendek, bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, kata Rasulullah, fa innaka, sesungguhnya engkau idza mita, jika mati, min lailatika, pada malam yang sebelumnya kalian telah berdoa tadi, mita, maka engkau akan mati alal fitrah, dalam keadaan Islam. Seandainya setelah kita baca doa seperti itu kemudian kita mati, baik matinya ya karena dicabut ruhnya oleh Allah secara langsung atau melalui perantara dibunuh orang misalnya, ya. Karena sebelum tidur sudah berdoa, itu mati dalam keadaan apapun tetap dalam keadaan Islam, atau mati karena disebabkan oleh apapun dia tetap dalam keadaan Islam. Ya. Makanya kalau mau tidur itu ya berdoa dulu. Nanti di bawah selain berdoa dianjurkan wudhu dulu, Pak. Ya, nanti kita bacakan hadisnya. Ya. Jadi seandainya malam itu kita mati dalam keadaan Islam, berarti husnul khotimah. Wa in asbahta, dan jika kalian ternyata memasuki waktu pagi, asobta khairon, maka kau telah mendapatkan kebaikan. Jadi kalau mati ya mati husnul khotimah, kalau hidup ya hidup yang baik. Itu hikmah atau barokah dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Jadi sebelum tidur dia telah berserah diri, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan ini hadis statusnya muttafaqun alaihi, artinya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di riwayat yang lain ya, juga masih dari Barok, Qala berkata, qala li Rasulullah. Kalau tadi kan Barok menceritakan Rasulullah ngajarin doa kepada orang lain yang disebutnya dengan panggilan fulan. Kalau ini hadis berikut ini Rasulullah langsung ngajarin adab mau tidur kepada Barok. Ya. Di adab mau tidur sekaligus doanya. Qala li Rasulullah, qala telah bersabda li kepadaku sapa Rasulullah SAW. Ini kata Barok ya. Rasulullah telah bersabda kepadanya, idza ataita, jika kalian mendatangi matja'aka, tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwudulah, wudu'aka sebagaimana wudumu li sholati, untuk sholat. Jadi kalau mau tidur dianjurkan wudu dulu. Walaupun nanti di dalam tidur kita batal wudunya nggak masalah, tapi sebelum tidur itu diusahakan berwudu. Ya. Sumat toji, kemudian berbaringlah ala sikikal aimani, pada tubuhmu yang kanan. Di setelah wudu, Pak, tidurnya itu miringnya miring ke kanan. Itu telah diselidiki cara tidur yang paling sehat.
Ya, jadi cara tidur yang paling sehat itu adalah miring ke kanan. Itu nanti diselidiki proses apa itu kerja anggota tubuh kita dalam perut, itu terutama dalam perut dan dada. Itu kalau kita miring ke kanan itu aman, tidak ada yang tertimpa oleh organ tubuh yang lain. Ya nanti kalau capek ya terlentang, tapi permulaannya itu dianjurkan miringnya ke kanan. Kalau untuk kita orang Indonesia, ya kalau bisa itu kepalanya di sebelah utara, jadi miring ke kanan menghadap kiblat. Jadi kayak kita nguburin orang mati. Memang tidur itu kan ya kayak orang mati. Makanya tadi dikatakan seandainya bablas matinya dalam keadaan Islam. Jadi kalau mau tidur malah takut mati, takut mati malah tidak bisa tidur nanti, atau malah nggak jadi tidur tapi malah dia mati gitu. Ya, malah repot. Ya udahlah, pasrahkan, hidup dan mati ada dalam genggaman Allah. Orang akan mati pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan. Terserah Allah lah ya, mau mati kapan saja, tapi harapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itu yang terpenting. Nah, setelah Rasulullah mengajarkan kepada Barok pertama untuk wudu, yang kedua berbaring ke kanan ya, kemudian wakul ya, kemudian bacalah doa yang diajarkan tadi itu ya, diajarkan kepada si fulan tadi itu ya. Jadi adabnya kalau mau tidur begitu, wudu dulu, miring ke kanan, terus kemudian baca doa. Nanti kalau sampai doa ini sudah selesai kok belum tertidur juga, ya bisa dilanjutkan dzikir yang lain ya, mungkin dengan dzikir la ilaha illallah, atau masih juga terasa takut ya baca misalkan kayak ayat kursi, al-falaq, anas ya. Doa-doa mohon perlindungan kepada Allah. Karena saat terlemah seseorang adalah saat tidur. Jangankan melindungi orang lain, melindungi diri sendiri saja tidak bisa. Satu-satunya yang bisa melindungi diri kita adalah hanya yang maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti bab yakin dan tawakal ini masih satu kali pertemuan lagi, insya Allah kita bacakan minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.